Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua ya. Oke, untuk hari ini kita akan mulai perkuliahan ya di minggu pertama. Kemudian sebelum masuk materi hari ini, sebelumnya saya akan perkenalan terlebih dahulu ya untuk mata kuliah kewirausahaan ini dengan saya, Ibu Septi Herapi dalam satu semester ini, di mana saya memang ditugaskan untuk mengajar mata kuliah kewirausahaan ya. Oke, baik. Jadi memang untuk semester ini banyak materi yang akan kita pelajari dalam mata kuliah kewirausahaan ini ya. Nah, sebelum masuk ke materi yang akan kita bahas hari ini, sebelumnya saya akan memberikan informasi terlebih dahulu. Yang pertama mengenai media pembelajarannya seperti apa, kemudian nanti yang kedua adalah terkait dengan penilaiannya seperti apa ya. Mulai saja untuk yang pertama mengenai media pembelajarannya ya. Untuk media pembelajarannya saat ini yang kita gunakan di masa pandemi ini ya, kita kan sudah terbiasa dengan adanya Gmeet ini ya. Jadi ada dua media pembelajaran untuk saat ini, yaitu ada sinkronus dan asinkronus ya. Nah, apa bedanya di antara dua media pembelajaran tersebut? Yang pertama, sinkronus ini adalah seperti ini ya, melalui media Gmeet atau bisa juga dengan media Zoom gitu ya, dimana kita belajar secara langsung dengan tatap muka, di mana waktunya secara bersamaan ya, di mana waktunya sudah ditentukan oleh pihak kampus. Nah, apa bedanya dengan yang kedua, media pembelajaran asinkronus? Asinkronus ini tadi kalau yang sinkronus dengan tatap muka langsung gitu ya. Nah, kalau yang asinkronus ini lebih kepada fleksibel, jadi waktunya tidak ditentukan, kapan saja kalian bisa mengakses, kemudian kalian kerjakan, karena dalam metode yang kedua atau model pembelajaran yang kedua asinkronus ini, saya biasa gunakan dengan Siklas, gitu ya. Nah, dalam Siklas itu nanti saya akan upload materinya, kemudian ada tugas atau kuis yang saya berikan, kemudian yang ketiga adalah ada forum yang bisa kita gunakan untuk diskusi, ya, mengenai materi yang kita pelajari. Seperti itu untuk media pembelajarannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas mengenai media pembelajarannya? Cukup jelas, Ibu. Cukup jelas. Oke. Baik, saya lanjutkan ke penilaiannya ya. Jadi memang untuk penilaian juga ada beberapa yang menjadi aspek untuk penilaiannya ya. Dimulai dari kehadirannya, kemudian nanti keaktifannya, sampai nanti ada penilaian tugasnya. Ya, kehadiran melalui sinkronus ini melalui Gmeet akan saya nilai nanti. Kemudian ketika masuk ke dalam keaktifannya, nanti dalam Gmeet ini juga ada sesi namanya tanya jawab, ya, baik dari pertanyaan dari saya atau mungkin nanti ketika setelah penjelasan materi ada yang kalian tanyakan, boleh ya, langsung saja ditanyakan. Seperti itu. Jadi harus ada komunikasi ya, keaktifan dari kalian juga. Kemudian yang ketiga adalah mengenai penilaian tugas, ya. Jadi ada tugas secara individu juga, kemudian nanti juga ada tugas secara kelompok. Nah, dalam mata kuliah kewirausahaan ini, kan tadi sudah saya sebutkan ada tugas kelompoknya. Jadi sesuai dengan RPS-nya untuk mata kuliah ini, itu nanti di akhir perkuliahan harus ada presentasi untuk membuat proposal bisnis. Nah, itu adalah tugas besarnya sebagai tugas kelompok, gitu ya. Nah, tugas itu nanti kalian presentasikan mengenai proposal yang kalian sudah buat dengan anggota kelompok kalian. Seperti itu ya. Nah, bagaimana untuk nilai UTS dan UAS-nya? Nah, untuk UTS sendiri nanti adalah 70%, kemudian dari UAS-nya 30%. Nah, untuk penilaiannya seperti itu. Sampai sini cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan? Jelas, Bu. Jelas, Ibu. Jelas, Bu. Baik, kita langsung saja masuk ke materi ya. Untuk materi hari ini, untuk pendahuluannya, mengenai karakteristik kewirausahaan. Ya, ini ada yang kita bahas di buku ini. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh lagi sampai bagaimana supaya kita bisa melakukan usaha sampai berhasil gitu ya. Nah, sebelum kita masuk coba mengenai karakteristik kewirausahaan. Nah, kita akan bahas mengenai entrepreneur ya. Sebelumnya ada yang sudah mengetahui
apa itu entrepreneur sendiri? Ada perwakilan yang bisa menjelaskan? Coba Kania mau coba jawab, Ibu. Boleh, Kania, silakan. Entrepreneur itu menurut saya seorang pengusaha yang memiliki jiwa kreatif dan inovatif dalam melihat peluang usaha. Selain itu, mereka juga pandai dalam memasarkan suatu produk yang dimilikinya. Oke, baik. Jadi harus ada inovasi ya secara garis besarnya ya, Kania ya yang disebutkan. Iya. Oke. Cukup jelas juga penjelasan dari Kania. Jadi saya tambahkan lagi untuk apa sih sebenarnya entrepreneur yang harus kalian ketahui sebelum kita masuk lebih dalam lagi mengenai karakteristik kewirausahaan ya. Bisa kalian lihat di situ. Entrepreneur adalah suatu kemampuan untuk mengelola sesuatu yang ada pada diri kita. Kemudian untuk dimanfaatkan dan ditingkatkan agar lebih optimal sehingga dapat meningkatkan taraf hidup kita. Ya, makanya tadi seperti Tania jelaskan harus ada inovasi, kita gunakan lebih optimal lagi, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup kita. Seperti itu, ya. Untuk yang selanjutnya, ternyata di sini adalah ahli menyebutkan bahwa entrepreneur itu harus memiliki 4 unsur pokok. Yang pertama kemampuan, keberanian, keteguhan hati, dan kreativitas. Nah, apa itu mengenai kemampuan unsurnya apa saja? Yang pertama adalah membaca peluang. Nah, untuk saat ini kita harus bisa membaca peluang, apalagi dalam bidang usaha ya, bisnis. Yang pertama yang perlu kita lihat adalah mengenai peluangnya sendiri. Peluang usaha apa yang menarik saat ini atau bisa mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Kemudian kemampuan yang kedua adalah berinovasi, ya. Bagaimana kita untuk mematangkan gagasan-gagasan kita atau ide-ide kita, ya, untuk melakukan usaha. Kemudian yang selanjutnya adalah mengelola, ya, kemampuan kita untuk mengelola bisnis kita sendiri, kemudian menjual ketika kita usahanya adalah menghasilkan sebuah produk. Oke. Unsur yang kedua adalah keberanian. Ya, dalam sebuah usaha apapun haruskan ada sikap mental yang berani, di mana dia harus bisa mengatasi ketakutan. Nah, kaitannya juga dengan risiko yang bakal nanti dihadapi. Karena dalam setiap usaha apapun pasti akan ada muncul banyak sekali risiko. Entah apapun itu risiko baik dari segi persaingan, ataupun dari bahan baku, ataupun dari tenaga kerja, itu adalah risiko-risiko yang akan kita hadapi ketika kita akan membuat sesuatu bisnis. Kemudian, kaitannya dengan unsur keberanian, yaitu keluar dari zona kenyamanan. Nah, ini biasanya, tapi seorang entrepreneur biasanya dia akan membuat sebuah usaha yang memang sesuai dengan hobinya ya, tapi diharapkan sih bisa keluar juga dari zona nyamannya. Yang penting tujuannya adalah dia bisa untuk mendapatkan keuntungan. Seperti itu. Nah, kita lanjut untuk unsur yang ketiga, mengenai keteguhan hati dari motivasi kita sendiri. Nah, seorang entrepreneur, seorang pengusaha itu dia harus punya motivasi ya dari awal ketika akan dia harus pantang memulai usaha kalau usahanya akan sukses, akan berkembang dan kemudian akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Nah, untuk keteguhan hati ini dimulai juga dengan kekuatan pikiran dari si pengusaha tersebut. Kalian harus berpikir ketika menjadi seorang pengusaha, kalian akan sukses dan bisa melaksanakan usaha kalian. Yang keempat unsurnya adalah kreativitas. Nah, terkait dengan kreativitas oleh Tania tadi ya, kalau seorang entrepreneur harus bisa membuat inovasi, cari peluang. Kira-kira usaha apa yang akan nantinya cepat berkembang, mendapatkan keuntungan dan sebagainya. Ini adalah mengenai 4 unsur pokok dalam entrepreneur. Saya lanjutkan lagi. Di sini ada 3 pokok utama yang harus dimiliki. Yang pertama adalah kenal diri, kemudian percaya diri, dan menjual diri. Nah, untuk bisa mengenali diri kalian sendiri ya, kalian kan harus tahu kalian hobinya apa. Nah, dari hobi itu mungkin bisa kalian kembangkan lagi untuk menjadikan sebuah usaha di mana nanti tujuannya adalah kita dapatkan keuntungan. Kemudian,
Yang kedua adalah percaya diri. Ada sikap kalian untuk percaya diri. Kalian percaya, kalian yakin usaha kalian akan maju, berkembang, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah diri. Jadi kalian ketika dalam berwirausaha gitu ya, kita harus punya mental yang kuat dan sebagainya ya, nggak bisa menjual diri. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Untuk yang selanjutnya adalah hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Ada banyak di situ. Yang pertama dimulai dari pengetahuannya seperti apa. Ya, pengetahuan itu kita bisa cari dari mana saja ya. Wawasan, pengetahuan dari internet kita dapatkan, dari saudara, dari orang yang sudah punya usaha sebelumnya dan sebagainya. Pengetahuan banyak sekali dapat kita dapatkan ya. Kemudian yang kedua adalah mengenai kemampuannya, skill kita, kemampuan kita di bidang apa. Kemudian terkait dengan pengalaman. Nah, ini kalian pun sebagai bisa untuk melakukan bisnis atau usaha ya. Karena nanti setelah kalian selesai kuliah, kalian bisa tinggal mengembangkan usaha dari yang sudah kalian dapatkan. Kalian peroleh pengalaman di sini ya. Kemudian yang keempat ada jaringan. Nah, ketika kalian sudah memulai bisnis pasti akan jaringannya banyak ya. Nah, itu bisa kalian gunakan untuk dapat mengembangkan usaha kalian menjadi lebih maju lagi. Nah, yang selanjutnya adalah mengenai informasi mengenai apapun yang bisa kalian dapatkan untuk mengembangkan usaha. Kemudian kaitannya dengan sumber daya yang ada, ini ada dari mulai dari uang atau dana, kemudian dari bakat kita, dari lingkungan keluarga yang mendukung, ini juga termasuk dalam sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Nah, yang tidak kalah penting juga adalah mengenai waktunya, ya. Jadi kalian harus ada waktu untuk mengelola dan kesempatan, ya. Jadi kalian harus yakin masa depan kalian harus bisa menjalankan usaha kalian dengan sebaik-baiknya. Oke. Saya lanjutkan lagi mengenai karakteristik wirausahawan. Di sini ada beberapa ahli yang menyebutkan atau karakteristik tipikal seorang wirausahawan. Ya, yang pertama mengenai tingkat energi tinggi dan kebutuhan tinggi akan prestasi, kepercayaan diri dan berorientasi pada action. Oke, yang kedua, karakteristik yang kedua yaitu untuk keinginan untuk berprestasi, keinginan untuk bertanggung jawab, persepsi pada kemungkinan berhasil, rangsangan untuk umpan balik, aktivitas energi, orientasi ke masa depan, keterampilan dalam pengorganisasian dan sikap terhadap uang. Nah, ini. Kita sudah berhasil, kita juga harus bisa mengelola uang ya. Bagaimana cara mengelola uang agar kita tetap terus bisa melanjutkan usaha kita. Pengelolaan uangnya dari seorang wirausahawan. Oke. Nah, kita masuk untuk yang selanjutnya secara umum mengenai tahap-tahapan melakukan usaha. Nah, sampai sini, apakah di antara kalian ada yang sudah bisnis yang kalian jalankan? Ada, Ibu. Oke, baik. Siapa namanya? Kita Oke, baik. Usaha apa yang sudah kamu jalankan? jual HP second iPhone. Oke, alasannya kenapa kamu tertarik dengan usaha tersebut? Karena banyak cari, Bu. Oke, selain itu, Dengan itu saya bisa menghasilkan. oke. Sudah berapa lama dijalankan usahanya? Hampir setengah. Oke, apakah ada kenaikan atau penurunan penjualannya? Ada. Oke, apakah akan selalu naik atau turun atau seperti apa? Sesuai saran sih, Bu. Oke, kira-kira faktor yang menyebabkan naik turunnya bisnis tersebut apa? Kadang ada yang minus, kadang ada yang enggak. Kalau minus itu bakalan turun, kalau yang enggak minus naik. Oke, sejak kapan dimulai usahanya? Sejak tahun kemarin, Bu. Oke, baik, terima kasih. Berarti sampai sekarang masih berjalan ya? Jadi ada keuntungan yang diperoleh ya?
Iya, Bu. Oke, baik. Tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, usaha itu bisa kita lakukan di mana saja ya. Dimulai dari niat kita untuk sukses dulu, kemudian kita bisa gitu ya. Oke, bagus sekali. Jadi ada yang sudah berusaha atau mempunyai bisnis gitu ya. Nanti tinggal kita lihat perkembangannya seperti apa ya. Oke, baik. Kemudian, oke, saya lanjutkan dulu ya mengenai tahap-tahapan melakukan usahanya. Kalau yang belum melakukan usaha, ini beberapa tahapan yang bisa kalian lakukan. Yang pertama adalah tahap memulai usaha. Di sini bisa dimulai dengan cara bergabung dengan komunitas terlebih dahulu. Jadi dari situ banyak informasi ya dengan komunitas wirausahawan tentu saja ya. Kemudian kita bisa bertanya, kita belajar banyak dari komunitas tersebut ya. Ini bisa kita lakukan dalam tahap memulai. Kemudian selanjutnya adalah tahap melaksanakan usahanya. Jadi di sini kita sudah ada actionnya, apa yang akan kita lakukan. Kemudian bisa juga kita lakukan kerjasama tadi, karena kita sudah ada komunitas dan sebagainya atau sudah ada pengalaman, jalankan di sini dengan cara bekerja sama. Ya. Kemudian tahap yang selanjutnya adalah ini yang susah ya, mempertahankan usaha. Nah, dalam usaha apapun itu pasti ada naik turunnya. Nah, ketika kita sudah naik usahanya, tugas kita selanjutnya adalah bagaimana untuk mempertahankan. Nah, di sini kaitannya dengan resiko tadi. Banyak sekali resiko-resiko yang akan kita hadapi ketika kita melakukan sebuah usaha. Ya. Kemudian selanjutnya bagaimana cara kita mempertahankannya. Nah, bisa muncul dari pesaing, dari keuangan kita, dari sumber daya dan sebagainya. Ya. Kemudian ketika kita sudah bisa mempertahankan, selanjutnya kita bisa mengembangkan usaha kita. Ya, kita bisa membuka cabang, kita bisa melakukan inovasi-inovasi baru lagi mengenai usaha yang kita sudah jalankan. Seperti itu ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Oke, saya lanjutkan ya mengenai aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan wirausaha. Yang pertama, di situ adalah mencari peluang usaha baru. Nah, mencari peluang usaha baru ini kaitannya dengan lama usahanya dilakukan, kemudian jenis usaha yang pernah dilakukan. Yang aspek yang kedua adalah aspek pembiayaan. Jadi di situ ketika aspek pembiayaan adalah mengenai pendanaannya, jumlah dan sumber dananya dari mana. Yang ketiga aspeknya adalah sumber daya manusianya. Jadi ketika kita melakukan usaha, kita pasti membutuhkan tenaga kerja. Tenaga kerja bisa kita peroleh sebelum kita melakukan usaha ya, dengan cara rekrutmen. Nah, tenaga kerja yang kita gunakan itu seharusnya yang mempunyai skill yang kita butuhkan. Seperti itu ya. Kemudian aspek kepemilikan dengan peran-peran dalam pelaksanaan usaha. Lanjut ke organisasi, yaitu masuk ke pembagian kerjanya di antara tenaga kerja tadi yang kita miliki. Karena memang dalam sebuah perusahaan gitu ya, itu kan ada bagian-bagiannya tersendiri. Nah, nanti kita lihat pembagiannya seperti apa. Oke. Aspek yang selanjutnya adalah mengenai kepemimpinan. Kaitannya dengan kejujurannya seperti apa, untuk tujuan jangka panjangnya, kemudian sampai ke proses manajerialnya. Aspek yang terakhir adalah aspek pemasaran. Nah, ini kaitannya dengan lokasi ataupun tempat usaha yang akan kita jalankan. Nah, itu adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan wirausaha. Selanjutnya, kita masuk ke faktor-faktor motivasi berwirausaha. Nah, di sini disebutkan mengenai ciri-ciri wirausaha yang berhasil. Pertama, yaitu memiliki visi dan tujuan yang jelas. Ini sangat diperlukan ya, karena memang dari awal sebelum kita mulai usaha, kita harus punya visi. Kemudian tujuannya untuk apa kita melakukan usaha tersebut. Kemudian, inisiatif dan selalu proaktif, berorientasi pada prestasi, berani mengambil resiko ya, resiko seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, baik resiko dari keuangannya atau dari pesaingnya gitu, kerjanya gitu ya, itu adalah resiko-resiko yang bakal kita hadapi. Kemudian untuk menjadi wirausaha yang berhasil juga dibutuhkan adanya kerja keras dari semangat kalian ya. Kemudian bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankannya.
Selanjutnya, komitmen pada berbagai pihak merupakan ciri yang harus dipegang teguh dan harus ditepati. Yang terakhir, untuk menjadi berhasil harus bisa mengembangkan dan memelihara dengan berbagai pihak yang terkait. Nah, ini memang kalau kita lihat untuk menjadi wirausaha yang berhasil itu banyak sekali ya yang harus dilakukan. Tapi kalau dari awal kita yakin, kemudian kita kerja keras, kita tujuannya jelas, kedepannya usaha akan berjalan dengan baik. Oke. Sampai sini jelas, saya lanjutkan lagi. Jelas, Bu. Oke, bisa dipahami ya. Oke, ini masih mengenai ciri-ciri wirausahawan yang dapat berhasil ketika menjalankan usahanya. Yang pertama adalah jujur. Nah, di sini berarti dia berani untuk mengemukakan kondisi sebenarnya dari usaha yang dijalankan. Kemudian mau melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan kemampuannya. Jadi dia harus mampu menjalankan kegiatan usahanya. Dari awal ketika melakukan atau sudah memilih usaha yang akan kita jalankan, kita sudah yakin kalau kita mampu untuk menjalankannya. Kemudian yang kedua adalah mempunyai tujuan jangka panjangnya. Seperti apa? Apakah kalian akan mengembangkannya seperti apa? Akan melakukan inovasi, kemudian akan membuka cabang dan sebagainya. Dan yang paling penting untuk menjadi berhasil dalam apapun ya, tidak hanya dalam kita berwirausaha, kita juga harus berdoa ya, agar apapun yang kita kerjakan bisa memperoleh hasil yang terbaik. Seperti itu. Ini adalah untuk materi yang pertama mengenai karakteristik wirausaha. Sampai sini jelas? Bu, jelas Ibu. Jelas, Bu. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang mau bertanya? Bu, saya mau bertanya. Ya, siapa? Agisna, Bu. Oke. Bu, dalam berwirausaha, faktor apa saja sih, Bu, yang menyebabkan kegagalan? Oke, baik. Oke, dulu saya bahas memang ya. Oke, mengenai kegagalan berwirausaha, tadi sudah saya sebutkan bagaimana caranya supaya yang kita jalankan itu dapat berhasil gitu ya. Tapi ternyata dalam apapun itu kan pasti kita akan menemui yang namanya kegagalan ya. Nah, apa sih yang menyebabkan dalam kegagalan berwirausaha? Di sini kaitannya dengan banyak sekali ya yang bisa kita lihat. Misalnya dari awal adalah adanya kurang pengalaman. Makanya tadi sebelum menentukan harus punya pengalaman terlebih dahulu. Sebelum memulai usaha kita bisa bertanya, kita bisa belajar. Ya. Kemudian kita juga bisa harus mengendalikan keuangan kita. Jangan sampai ketika kalian mendapatkan laba, kalian tidak bisa mengontrol untuk kepentingan pribadi. Jadi kalian tidak bisa memenuhi lagi untuk perkembangan selanjutnya jangka panjang usaha yang kalian jalankan, ya, kaitannya dengan keuangannya. Kemudian masih terkait dengan pengalaman tadi, itu juga ada yang namanya dalam kegagalan dalam perencanaan awal, makanya harus ada visi, kemudian tujuan yang jelas ketika kita akan melakukan usaha. Seperti itu. Kemudian juga harus diperhatikan mengenai peralatan-peralatan yang akan kita gunakan dalam usaha, ya. Jangan sampai ada kekurangan dalam peralatan. Sampai sini bisa dipahami mengenai faktor yang bisa menyebabkan kegagalan dalam berwirausaha? Bisa, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya untuk pertanyaannya. Oke, sudah mengenai materi yang saya jelaskan, kemudian tadi mengenai media pembelajarannya dan penilaiannya seperti apa. Kemudian kaitannya dengan tadi penilaiannya dengan tugas yang akan saya berikan. Nah, nanti kan ada individu yang bisa kalian kerjakan melalui kelas. Kemudian ada proposal di mana tugasnya adalah tugas kelompok. Ya. Nah, dalam tugas kelompok itu adalah buat proposal bisnis sesuai dengan RPS, mata kuliah kewirausahaan ya, di mana kalian bisa downloadnya ya di sap.gunadarma.ac.id. Di situ untuk terakhir adalah presentasi mengenai
proposal bisnis. Nah, untuk proposal bisnis itu ada bagian-bagiannya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya akan lebih jelas ya. Dari mulai nanti pendahuluannya, kalian harus jelaskan mengenai latar belakangnya. Kemudian misinya juga harus jelas, usahanya. Kemudian masuk ke profil perusahaannya. Di profil perusahaan itu kalian jelaskan mengenai jenis usahanya, kemudian nama perusahaannya apa, kalian tentukan lokasinya di mana. Itu masuk ke profil perusahaan. Kemudian yang selanjutnya adalah masuk ke struktur organisasinya. Ya, dalam sebuah perusahaan kan pasti banyak tenaga kerjanya ya. Jadi itu harus dijelaskan mengenai peran dan tugasnya masing-masing ya, atau SDM yang kalian miliki. Ya, selanjutnya setelah struktur organisasinya, kita masuk ke produk perusahaannya. Jadi apa yang kalian produksi atau apa usaha yang kalian jalankan. Kalian jelaskan jenisnya, kalian jelaskan untuk proses pembuatannya sampai ke unggulan produk kalian. Oke. Setelah mengenai produknya adalah mengenai target pasarnya. Kalian harus tahu mengenai segmentasi pasarnya, kemudian sampai ke targetnya. Ya, lokasi penentuannya, kalian harus menentukan lokasinya di mana agar kalian tahu target pasarnya itu siapa. Ya, jangan sampai kalian salah untuk menentukan lokasi usahanya. Kemudian setelah itu masuk ke promosi dan pemasaran. Kenapa harus ada promosi? Kalau misalkan kalian menciptakan produk yang baru untuk mengenalkan ke konsumen, kalian harus ada yang namanya promosi dan pemasaran dengan baik. Bagaimana strategi yang kalian lakukan? Ya, itu kalian jelaskan di bagian pemasaran. Nah, selanjutnya masuk ke laporan keuangannya. Kira-kira keuntungannya berapa? Kemudian modal yang harus kalian butuhkan berapa untuk usaha tersebut. Nah, bagian yang selanjutnya masuk penutupnya, kesimpulannya seperti apa usahanya, dan yang terakhir adalah lampiran. Jadi mengenai biodata dari anggota kelompok kalian, masing-masing dengan tugasnya, seperti itu. Nah, itu adalah untuk tugas proposal. Nah, kalau tadi saya sudah coba tanya kalian, ternyata kalian sudah ada yang mempunyai bisnis ya, ketika kalian masih menjalankan kuliah. Itu bagus sekali karena nanti kedepannya tinggal menjalankan ya. Oke, melanjutkan untuk selanjutnya berkembang. Oke. Nah, tapi kaitannya dengan proposal bisnis yang akan nanti saya berikan tugas. Menurut kalian, dari pribadi dulu ya, masing-masing dulu, ketika kita sedang ada pandemi seperti ini, apalagi ya, usaha itu kan ada yang naik turun ya, banyak faktor yang mempengaruhi, tadi sudah kita bahas. Nah, kalau melihat kondisi sekarang ini, kira-kira siapa yang bisa menjelaskan, kira-kira usaha apa yang bisa dijalankan pada saat sekarang, tapi nanti akan mendapatkan keuntungan yang besar, kemudian bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kira-kira ada yang bisa jelaskan atau memberikan mengenai usaha yang bisa dilakukan? Saya mau coba Bu, Amelia. Oke, Amelia. Apa kira-kira usaha yang menurut Amel bisa berjalan dengan baik pada saat sekarang ini, Mel? Di masa pandemi ini mungkin memanfaatkan pekerjaan sampingan buat ibu rumah tangga untuk terjun ke usaha kuliner makanan. Oke, usaha yang dipilih adalah makanan ya. Bisa dikatakan makanan itu akan berkembang dengan baik nanti ke depannya, Amel? Bisa Bu, karena makanan itu kan ini ya, kebutuhan sehari-hari gitu. Jadi walaupun masa pandemi usai nanti pasti akan berkembang terus. Oke. Apakah Anda sudah ada gambaran di mana lokasinya ketika sudah menentukan akan membuat usaha kuliner, Amel? Rencana sudah ada sih Bu buat planning deket perumahan, mungkin yang di jalan raya itu ada kios kosong gitu. Saya sih rencananya mau buka usaha kebab. Oke, baik ya. Jadi memang banyak faktor yang harus dipertimbangkan ya, baik dari lokasi, kemudian dari nanti harga produknya juga berapa gitu ya. Karena kaitannya dengan nanti akan muncul pesaing atau sudah ada banyak pesaing gitu ya. Ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Nah, itu yang harus kita pelajari. Makanya sebelum nanti Amel benar-benar membuka usaha tersebut, harus banyak yang harus dipelajari ya.
memperbanyak informasi, pengetahuan, wawasan, bertanya kepada yang sudah punya usaha dan sebagainya. Jadi seperti itu ya Mel ya, sampai benar-benar nanti kamu jalankan usaha tersebut. Seperti itu ya Mel, betul sekali idenya. Jadi memang sebelum benar-benar melakukan usaha harus banyak pertimbangkan ya, apa yang harus kalian ketahui dan sebagainya. Dari mulai dananya kira-kira berapa yang dibutuhkan, lokasinya ya, seperti yang sudah saya tanyakan ke Amel, kemudian sampai ke target ya, promosinya juga harus kita tegaskan ya, apa promosi yang akan kita lakukan, bagaimana strateginya. Baik, terima kasih Amel. Sama-sama Bu. Oke, untuk share-nya ya. Baik, terima kasih banyak. Saya rasa kalau sudah tidak ada pertanyaan tadi, materinya sudah saya jelaskan. Kemudian untuk media pembelajaran dan penilaian juga sudah. Untuk minggu depan nanti kita lanjutkan lagi untuk materi selanjutnya ya. Saya rasa untuk hari ini kita cukup untuk yang hari ini ya. Terima kasih banyak yang sudah join. Nanti kita lanjutkan lagi untuk pertemuan selanjutnya. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bu.